Suatu nama budaya. Selamat datang kembali di Potpet Podcast Patria. Nah, Sobat Potpet, hari ini kita episode Potpetnya cukup spesial karena kita akan membahas tentang Pabaja Upasampada Patria di tahun 2026. Nah, sekarang kita berada di Wihara Wipasana Giri Ratana. Di mana, Bil? Tahu nggak? Di Bogor. Di Bogor, Gunung Sindur. Ya. Perkenalkan diri dulu, saya Billy dan saya Elvira, seperti biasa. Sobat Potpet yang udah subscribe pasti tahu kita berdua siapa. Iya, udah nggak asing ya. Yes. Kalau gitu langsung aja tanpa berlama-lama. Wanda nih sama Nera. Nami sama Nera. Iya. Sama Nera, langsung aja nih saya mau nanya. Sama Nera ini kalau boleh tahu nama, asal dan usianya. Boleh dikasih tahu untuk Sobat Potpet? Perkenalkan, nama saya Samanera Ugajayo, nama umat saya Wesi Berat Wijaya, saya berasal dari DPC Patria Tangsel. Oke. Kalau saya namanya Samanera Dira Seno, nama aslinya Michael Limawan, saya dari DPC Kota Yogyakarta. Ya, perkenalkan ya, nama saya Samanera Cita Jayo. Nama asli saya Diego. Kebetulan saya berasal dari Banjarmasin dan saya aktif saat ini di DPC Patria Banjarmasin. Usianya juga boleh. Oh iya. Kalau betul usianya berapa? Kalau usia saya 22, tapi tahun ini 23. Sama ya? Ya, sama. Kayak kami sama. Oh, sama semua. Satu Ya, angkatan. Beda dikit lah ya. Ya, beda tipis. Ya. Dengar-dengar bertiga peserta termuda di program Pabaja ini kali ini ya. Sebenarnya ada satu yang paling muda berdasarkan umur. Oh. Itu dari DPC Patria Tangsel juga, namanya Ananta Ujas. Cuman karena dianggapnya sebagai representasi Patria, dipilih anggota yang paling muda, ditaruh di paling awal. Jadi dia nomor 3. Jadinya karena dia naik ke nomor 3, kami jadi yang paling bawah. Oh gitu. Tapi kalau boleh tahu sama Nera yang termuda itu usianya berapa? Termuda maksudnya secara umur. Ya. Iya. Oke, kalau Ananta Ujas itu kelahiran 2004 kalau tidak salah. 21 harus. Berarti seumuran kamu, Bil. Sama. Oke. Kok kamu nggak ikut? Ya karena belum aja mungkin. Oh gitu. Oke. Next program lah ya. Belum tahu. Oke, baik. Sama Nera, kalau begitu kami mau tanya sedikit nih seputar program Pabaja ini. Mungkin apa sih motivasinya sama Nera untuk datang begitu? Karena mungkin kan dari yang Tangsel aja sama Nera Ugajaya juga lumayan kan kesininya gitu, apalagi yang dari luar daerah. Nah, apa sih motivasi sama Nera tuh untuk mengikuti program Pabaja ini? Yang pertama karena kan saya sendiri kan anggota Patria, jadi karena mumpung ada program Patria jadi ikut. Lalu juga karena masih senggang waktunya, jadi ya bolehlah diisi yang lebih bermanfaat, memperbaiki rutinitas sehari-hari yang mungkin kurang baik itu jadi lebih bermanfaat. Luar biasa. Sama Nera Dira Seno. Kalau saya motivasinya sih sebenarnya awalnya itu memang niatnya adalah melakukan patidana. Saya melakukan patidana untuk nenek saya. Terus pas banget baru lulus kuliah dan lihat ada berita tentang Pabaja Upasampada ini. Terus juga sama teman-teman Patria Jogja tuh yaudah ikut aja, terus juga dapat arahan dari Bante Joti waktu itu untuk ya sudah patidana lewat Pabaja Upasampada, pas banget programnya juga untuk teman-teman Patria, terus juga pas banget juga untuk 50 tahun Sangga Theravada Indonesia. Jadi wah kapan lagi nih momennya, kan nggak ada lagi, terus jadinya ikut Pabaja Upasampada ini. Oh iya, kebetulan saya juga berapa minggu yang lalu kungkung saya meninggal, jadi ikut bisa sekalian lah jadi motivasi tambahan untuk patidana juga. Lalu kalau dari Samla Hardayo apa? Kalau saya sendiri motivasi ya, memang tentunya karena saya pribadi juga memang cocok dan suka dengan laku hidup yang demikian. Jadi ya saya rasa karena
kuliah juga sedang libur, lalu juga karena momennya pas karena kan kita kebetulan dekat dengan libur Lebaran. Jadi saya rasa untuk mengisi waktu yang kosong di kota saya di Banjarmasin daripada nggak ada kegiatan kan, mumpung ada kegiatan Pabajo Pasampada dan ini juga perdana ya dengan Patria. Jadi saya rasa ini kesempatan yang bagus untuk ikut. Dan lagi juga teman-teman saya seperti para Samanera ini kan mereka juga dulu alumni, kita sama-sama alumni Samanera Mendut tahun 2023. Jadi saya rasa akan lebih baik kalau saya juga ikut gitu. Jadi sekalian anggaplah reuni, tapi dalam hal yang lebih baik kan. Iya betul. Berarti sebenarnya ini juga suatu karma baik ya untuk bisa benar-benar momennya pas sama Nera lagi libur kuliah dan udah gitu bisa berbuat baik sekaligus gitu, lebih bermanfaat liburannya. Selama program ini kan mungkin baru mulai juga. Untuk preparasi sebelum joinnya, kira-kira apa yang perlu disiapkan sama Nera? Persiapan sebenarnya sama aja kayak Pabaja sebelumnya begitu, kayak Pabaja sama Nera juga. Perlengkapan sehari-hari ya begitu. Cuman mungkin karena kita sudah pernah Pabaja sama Nera, jadi ada bagian hafalan. Jadi kita kalau untuk penahbisan perlu hafalan untuk meminta penahbisan. Jadi karena kami sudah pernah, jadi mungkin lebih enteng untuk kami untuk bagian sama Neranya. Nah, yang untuk jadi PR-nya adalah bagian-bagian yang untuk penahbisan bikunya. Apalagi kita juga belum terlalu familiar dengan tata cara penahbisannya. Jadi semisal kami dikasih teks gitu dan ada video juga yang dalam bentuk voice untuk pelafalan masing-masing kata per kata penahbisan. Tapi walaupun ada kata-kata tersebut, pasti kita nggak tahu. Mungkin kapan kami baca bareng-bareng, kapan kami bertumpul lutut, itu tidak ada di penjelasannya. Mungkin itu aja sih yang perlu di-prepare, hafalan yang baru, lalu yang kebutuhan sehari-hari seperti itu. Baik, kalau sama Nera di Raseno mungkin? Sebenarnya kalau lebih ke arah persiapan ya, kita kan jadi sama Nera itu juga bukan hanya baca-baca parita, persiapan segala macam. Saya cukup senang dan cukup bahagia banget. Saya itu posisinya waktu itu saat pendaftar saya masih di Jogja. Karena saya kan kuliah di sana, terus kemudian sekarang udah lulus dan udah balik ke kota asal. Tapi selama persiapan itu sebenarnya bisa dibilang tuh nggak ribet untuk persiapan segala macam, karena teman-teman DPD Patria Jogja itu mereka tuh semua nanyain apa yang perlu disiapin, kami bantu. Itu teman-teman semuanya perlu apa, transportasi kah, mau di ini segala macam, itu sampai bener-bener disiapin. Jadi kaminya pun kayak mau ngurusin yang lain, mau nyiapin ibaratnya pelafalan segala macam, itu pun jadi lebih mudah karena yang lain-lainnya itu pun juga dibantu disiapin sama teman-teman Patria. Kalau menurut saya persiapan itu sangat benar-benar disupport sih sama teman-teman Patria di Jogja saat itu ya, gitu sih. Jadi nggak ada yang sampai benar-benar harus pusing mikirin ini, mikirin itu, enggak. Oke, berarti persiapannya nggak gitu susah juga ya sama Nera? Iya. Oh, berarti kalau untuk sama Nera di Raseno ada teman-teman dari Jogja kah yang ikut datang mungkin ke sini untuk support? Kalau datang mereka sih sepertinya tidak ada. Tapi sebelum saya masuk pelatihan, mereka tuh nanyain, terutama ketua saya the best banget sih memang. Itu semuanya perlu apa. Waktu itu awal-awal kami masih bingung terkait harus ada mengetahui dari Biku Sangga. Bisa dibilang sebagai penjamin. Jadi harus ada penjamin dan diketahui oleh salah satu Biku Sangga Theravada Indonesia. Waktu itu sempat ada salah form yang saya isi, jadi udah dapat dari Bante Joti, ternyata formnya salah. Jadi harus tanda tangan ulang, sedangkan posisi saya sudah balik ke kota asal, perlu cari, waktu itu mereka membantu cari, cuman ternyata pas ditanya ke panitia diperbolehkan. Jadi merekanya pun malah saya bisa bilang, mereka lebih effort dari saya untuk ikut Pabaja ini, gitu sih. Luar biasa ya teman-teman dari Jogja untuk supportnya ya. Kalau mungkin sama Nera Tita Jayo? Kalau saya sendiri persiapan tentunya dari sayanya ya kesiapan diri kita untuk ikut. Kita harus benar-benar yakin dulu
kita harus benar-benar yakin kita mau ikut, motivasinya balik lagi untuk apa. Kalau kita sudah yakin ya lanjut kita persiapan ya data-data pribadi yang diperlukan, persyaratannya apa saja, cek kesehatan, lalu formulir diisi, foto ukuran 3x4, ya semuanya dipersiapkan. Lalu karena saya pribadi saya dari luar pulau dan lumayan jauh ya dari Kalimantan, otomatis saya harus cepet-cepetan cari tiket duluan karena kebetulan dari panitia juga menyarankan agar bisa sampai di wihara itu maksimal sebaiknya tanggal 9 semalam-malamnya. 9 Jadi malam. ya, jadi otomatis kalau kita kehabisan tiket kan nanti susah ya. Kalau bisa datang tanggal 9 tapi tiketnya habis, kalau tanggal 10, tanggal 11 saya takutnya kan akan ketinggalan info atau gimana. Jadi tiket itu juga perlu dipertimbangkan. Tiket, lalu transportasi nanti setelah kita sampai di sini kita naik apa, mau ke wihara, itu juga salah satu persiapan yang saya lakukan sih. Itu kalau dari saya pribadi. Oke, baik. Kalau misalnya dengar-dengar karena kan nanti saat Upasampada itu akan ditanyakan satu set pertanyaan untuk memastikan apakah para samanera nanti bisa join ya untuk masuk sangganya. Nah, kira-kira mungkin boleh sedikit dijelasin karena kan sepertinya saya sempat lihat berapa kali Samanera Wijawaro, Samanera Okta. Nah, itu sempat ngeposting beberapa kali sebelum jadi Samanera untuk training-training online pas itu diberikan sama Biku Sangga. Apakah itu juga dibahas pas di pelatihan itu? Kalau untuk kata-kata penahbisan yang bagian apakah memiliki penyakit ini dan itu sebenarnya sudah ditanyakan dari form. Jadi dari form kita itu ada pertanyaan-pertanyaan, kami yang jawab ya dan atau tidak. Dan kalau saya sendiri mungkin ada beberapa bagian yang apakah Anda pernah berbuat jahat begitu. Lalu di bawahnya hanya ada bagian narkoba dan minum-minuman keras. Lalu saya bingung karena tidak mungkin dong seseorang gak pernah berbuat jahat begitu. Pasti adalah sedikit-sedikit begitu. Jadi saya tanyakan ke waktu itu Kosanto yang memegang sebagian besar komunikasi dengan kami begitu. Jadi saya tanya jelas kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Oh ya, kalau misal sudah oke semua, ya saat penahbisan kita sudah tidak perlu pikir. Jadi mengikuti dari kata-katanya saja. Jadi semisal kalau ada pertanyaan, jawabannya nati, ya sudah karena kita di formnya sudah lolos, ya berarti kita tinggal jawab sesuai, jadi nati begitu juga. Kalau pelatihan sendiri sebenarnya ada beberapa kali briefing, jadi semisal ada yang kurang jelas atau ada info tambahan biasanya diumumkan di situ. Lalu pernah juga diberikan semacam course begitu untuk pelafalan. Jadi mungkin ada beberapa yang ragu pelafalannya benar atau salah. Jadi waktu itu dibimbing dengan Bante Cijarano, seperti itu. Sebenarnya ya seperti yang dibilang Samanera Uga, ya demikian ya. Cuman mungkin di sini kan tadi dibilangnya sudah ada form segala macam, kemudian hanya ditanya-tanya. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan formalitas ya. Jadi pertanyaan itu memang benar-benar ditanyakan secara tegas dan juga bukan hanya dengan kata lain tuh cuman oh iya cuman kita jawab nati ama tidak. Tapi Upasampada ini pertanyaan-pertanyaan yang diberikan terkait dengan Pabaja Upasampada ini itu adalah pertanyaan yang memang benar-benar sesuai dengan standar bahkan dengan Upasampada yang dilakukan oleh sangga-sangga lain malahan ya. Jadi benar-benar ini Pabaja Upasampada yang sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi walaupun ibaratnya sudah dikasih form, kita jawab sesuai itu, terus ditanya lagi, tapi pertanyaan itu bukan pertanyaan formalitas, tapi itu pertanyaan yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang memang harus, itu bukan cuma sebuah main-main, tapi memang benar-benar demikian gitu sih. Secara garis besar ya sesuai dengan yang dua Samanera tadi barusan sampaikan ya memang demikian. Pertanyaan itu memang di surat itu bukan sekedar formalitas, memang benar karena memang salah satu syarat untuk biku itu dapat Upasampada itu juga kalau boleh saya bilang memang banyak. Jadi kita harus siap, kita perlu persiapan karena jadi biku itu bukan atau bahkan jadi Samaneranya juga bukan hal yang main-main gitu. Jadi yang semua yang ditanyakan di form, apa yang kita persiapkan itu ya semuanya untuk kelancaran latihan kita.
kita nanti sampai di sini bagaimana, lalu nanti juga kan ada tes kesehatan dan lain-lain, itu memang ya demikian seperti yang dua Samanera sampaikan. Kalau gitu Samanera mau tanya juga harapan Samanera untuk Pabaja Upasampada kali ini seperti apa Samanera? Mulai dari Boleh mungkin dari Samanera Tita Jayo. Harapan saya ya untuk Pabaja Upasampada, khususnya untuk yang saat ini sedang berlangsung, ya kita semua anggota Patria maupun anggota umum semuanya bisa lancar nantinya. Dari prosedur penahbisan, kemarin sudah dilakukan prosedur penahbisan Samanera, lalu ini juga akan dilakukan prosedur Upasampada. Jadi semoga ya semuanya lancar. Lalu setelah nanti sudah di Upasampada, harapan saya juga para biku, nawaka biku yang baru ditahbis ini, khususnya anggota Patria ini dapat mencerminkan nilai-nilai yang baik. Jadi tetap dapat mencerminkan nilai-nilai yang baik untuk anggota Patria di luar sana yang belum bisa mengikuti kegiatan ini mungkin karena satu dan lain hal. Lalu ya harapan saya kalaupun nanti diadakan lagi kegiatan seperti ini, apalagi yang khusus diadakan dengan kerjasama Patria, ya anggota Patria khususnya yang laki-laki yang laki-laki bisa lebih semangat, lebih ya ayo kita coba gitu, ajak temannya coba. Atau juga ini kan kalaupun memang ini ya nggak apa-apa, dicoba saja dulu, dicoba 10 hari, 14 hari, kalau nyaman ya syukur. Tapi kan kalau ini juga bermanfaat ya, ini kan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Jadi harapan saya nantinya anggota Patria di luar sana bisa mengajak teman-temannya, kalau ada kegiatan yang seperti ini ayo kita coba ikut. Kalau perlu, kalau yang perempuan bisa nanti mungkin diadakan lagi Untuk Astinda ya. kolaborasi Patria yang cewek-cewek dengan Astinda. Jadi program pelatihan atas silani seperti ini kan bisa dilaksanakan di sini lagi, atau mungkin di Dhamacaka atau di wihara lain. Itu harapan saya. Kalau saya mungkin sama ya, karena itu kayaknya sudah diwakili semua, dijawab semua sama Nera Tita Jayo. Ya intinya harapannya ya pastinya adalah bisa menjadi lebih baik lagi ya, terutama juga untuk teman-teman Patria. Mungkin tahun selanjutnya, walaupun sudah tidak tahun kencana FTI, mungkin bisa lebih banyak lagi yang ikut ya teman-teman Patria Jogja. Semoga Patria Jogja banyak, tapi Patria se-Indonesia juga mungkin lebih banyak lagi. Aduh. Itu saja. Samanera. Iya, kalau saya sendiri pastinya harapannya adalah agar Pabaja ini lancar, itu sudah pasti. Lalu untuk para peserta mungkin dapat belajar seperti tata krama, seperti etika, cara memperlakukan misalkan parita dan sebagainya. Lalu ya mendapatkan manfaat-manfaat begitu, jangan sampai hanya masuk berjubah, oh ya cuman belajar sedikit-sedikit, ketika keluar manfaat-manfaatnya pudar sendiri. Semoga saja tidak. Lalu untuk kedepannya mungkin akan sangat baik kalau semisal banyak teman-teman yang dari Patria yang ikut Pabaja. Apalagi kan karena ini Patria se-Indonesia, jadinya kita yang misal biasanya Tangsel cuma ketemunya Kotang begitu, ini bisa ketemu sama Patria-Patria yang lain, jadi mendekatkan juga. Dan kalau untuk kedepannya semisal ada yang ingin ikut Pabaja juga tapi umurnya belum cukup, itu masih bisa Pabaja sebagai Samanera seperti itu. Terima kasih Samanera. Terima kasih Samanera. Udah nih berarti Cek. Tunggu kamu nanti ikut ya program selanjutnya ya. Ya itu sih saya juga tidak tahu. Aku saduin dulu aja. Semoga nanti next time-nya Billy yang jadi narasumbernya ya gantian. Sadu. Oke baik, terima kasih Samanera. Terima kasih Samanera. Sekian Potpet kali ini guys, kita tidak begitu panjang, tidak ada game session juga karena Tidak boleh. karena episode kali ini khusus spesial Pabaja Upasampada 2026. Oke, sekali lagi Anumodana Samanera. Anumodana Samanera. Terima kasih Sobat Potpet. See you on the next episode. Bye-bye.